Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat malam buat rekan-rekan guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, pada video tutorial kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan membuat sebuah video untuk teman-teman guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Adapun judul video hari ini teman-teman adalah 5 hal penting, ya saya ulangi, 5 hal penting yang harus diperhatikan guru honorer saat berjuang pada pendaftaran PPPK ataupun jika seandainya ada pendaftaran CPNS. Jadi video ini mungkin berlaku untuk semua kalangan ya teman-teman, ya berlaku untuk semua kalangan yang hendak mengadu nasib di pendaftaran P3K ataupun CPNS di tahun 2021 ataupun di tahun-tahun mendatang. Jadi istilahnya video ini adalah merupakan video motivator, video motivasi untuk teman-teman guru honorer yang akan berjuang di seleksi P3K dan CPNS pada tahun 2021 ataupun di pendaftaran P3K di tahun-tahun berikutnya. Jadi video ini bukan hanya untuk tahun 2021 teman-teman, ya, tapi berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi video ini adalah video jangka panjang. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini semata-mata adalah untuk membangkitkan ketelitian, kesabaran, dan keseimbangan mental dan psikologis serta kemampuan teman-teman dalam berjuang, ya, dalam berjuang pada pendaftaran P3K dan CPNS. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu hal-hal penting manakah yang harus diperhatikan guru honorer saat berjuang pada pendaftaran P3K dan CPNS. Kita langsung ke videonya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama teman-teman di sini adalah hal pertama yang sangat penting yang harus teman-teman guru perhatikan pada saat teman-teman nantinya akan bertempur pada saat di di seleksi guru P3K ataupun CPNS teman-teman, ya. Nah, di sini yang pertama itu yang harus teman-teman perhatikan adalah masalah ujian, ya, materi yang diujikan. Jadi di rekrutmen P3K tahun 2021 peta materi ujian itu teman-teman terbagi 5. Yang pertama itu tipe konten atau tipe soalnya adalah kompetensi teknis. Jadi yang mana itu kompetensi teknis itu adalah sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada namanya tipe soalnya tes bakat skolastik atau penalaran. Kemudian yang ketiga ada manajerial, kemudian yang keempat adalah sosiokultural, dan yang kelima adalah pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada butir soalnya teman-teman, ya, ada butir soalnya dan ada waktu yang dikerjakan, waktu pengerjaan, batas waktu pengerjaan, dan ada bobot nilai dari tiap tipe konten soal. Jadi di antara 5 kategori atau peta materi ujian di rekrutmen P3K tahun 2021 teman-teman, ya, yang paling tinggi bobot nilainya adalah kompetensi teknis yang terdiri dari bidang yang diujikan yang sesuai dengan mata pelajaran atau jurusan yang teman-teman daftar. Contohnya misalnya jika teman-teman mendaftar di guru SD, maka materi kompetensi teknisnya itu akan berkaitan erat dengan profesi tugas teman-teman sebagai guru SD. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi bobot nilainya itu adalah 60% teman-teman. Sedangkan untuk manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu bobot nilainya adalah 40%. Jadi di sini materi ujian atau peta materi ujian itu teman-teman sangat perlu teman-teman perhatikan, klasifikasikan agar nantinya pada saat mengerjakan soal teman-teman bisa membuat semacam skala prioritas soal yang ditargetkan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi teman-teman itu perkuat dan perdalam di kompetensi teknis, kemudian tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Teman-teman dengan menonton video ini teman-teman akan bisa membedakan tipe-tipe soal yang akan teman-teman pelajari. Jadi pada saat teman-teman belajar nantinya teman-teman tidak akan kesulitan karena teman-teman sudah memahami peta materi yang diujikan nantinya di rekrutmen P3K tahun 2021. Jadi itu adalah hal pertama teman-teman
yang sangat penting diperhatikan saat berjuang untuk lulus di seleksi P3K. Sekarang kita coba lanjut di video berikutnya. Nah, di sini untuk hal penting kedua ya, hal penting kedua yang teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman mendaftar CPNS ataupun teman-teman mendaftar P3K di tahun 2021 atau tahun-tahun mendatang ya, tahun-tahun berikutnya, entah itu tahun 2022 atau 2023. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan hal penting yang kedua, yaitu data scan saat registrasi online. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, bahwa pada saat nantinya teman-teman akan melakukan registrasi pendaftaran di situs sacsn.bkn.go.id. Jadi situsnya itu adalah SACSN, itu adalah situs resmi untuk pendaftaran guru P3K dan CPNS tahun 2021 jika betul-betul CPNS diadakan. Jadi teman-teman saat melakukan registrasi pasti akan melakukan upload dokumen. Nah, di sini saya membahas data scan saat registrasi online. Yang pertama teman-teman harus betul-betul persiapkan itu adalah KTP, kemudian ijazah, pas foto, dan kartu keluarga. Itu 4 yang paling utama, meskipun sebenarnya masih ada dokumen-dokumen pendukung lainnya yang akan teman-teman upload. Namun saya ingatkan ini yang 4 dulu teman-teman ya, yaitu KTP, ijazah, pas foto, dan kartu keluarga. Dan teman-teman silakan scan dalam bentuk PDF ya, silakan di-scan dalam bentuk PDF dan di-scan dalam bentuk JPG sebagai persiapan atau jaga-jaga saja teman-teman. Jadi ini data-data scan 4 dokumen utama yang harus teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut ke tahap hal penting yang ketiga teman-teman ya, hal-hal penting yang ketiga. Nah, ini dia. Hal penting yang ketiga itu adalah ini teman-teman ya, data-data penting pemberkasan offline. Jadi hal penting yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan saat pendaftaran guru P3K dan CPNS adalah data-data penting saat pemberkasan offline. Nah, tadi yang hal penting yang kedua itu adalah data-data penting saat melakukan registrasi. Nah, di sini saya membahas lagi data-data penting saat pemberkasan offline. Ini sekedar jaga-jaga saja teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman sudah melakukan registrasi online, ternyata dari pihak kabupaten atau kota tempat teman-teman mendaftar itu meminta pemberkasan offline atau data yang dikumpul secara offline ke kantor pos yang diteruskan ke dinas, maka teman-teman akan kewalahan jika tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi teman-teman harus persiapkan fotokopi legalisir ijazah, fotokopi legalisir KTP, fotokopi legalisir kartu keluarga, dan fotokopi legalisir akreditasi kampus dan akte kelahiran, dan usahakan itu disahkan semua teman-teman ya. Sekedar jaga-jaga saja agar nantinya jika betul-betul diminta berkas offline-nya itu teman-teman tidak kewalahan lagi. Jadi itu data penting yang ketiga. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke data penting yang keempat ya, atau hal penting yang keempat yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, ini dia. Ya, ini juga adalah hal yang sepele sebenarnya teman-teman, tapi menurut saya itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting buat teman-teman guru honorer perhatikan saat pendaftaran P3K dan CPNS, agar nantinya teman-teman tidak keringat dingin atau tidak bermasalah saat melakukan registrasi, yaitu kondisi laptop saat akses website SACSN atau materi daring P3K atau CPNS. Jadi kenapa saya memasukkan hal penting yang keempat itu adalah kondisi laptop, karena ketika teman-teman akan melakukan pendaftaran P3K dan CPNS, maka teman-teman kemungkinan besar 90% itu pasti menggunakan laptop. Nah, mungkin cuma 10% yang berani menggunakan Android pada saat pendaftaran P3K nantinya. Jadi saya anggap 90% teman-teman pasti menggunakan laptop. Nah, di sini jika laptop teman-teman yang gunakan itu bermasalah, entah itu lambat loading atau kena virus atau tiba-tiba mati total, maka secara otomatis itu akan membuat konsentrasi teman-teman pada saat pendaftaran P3K akan bermasalah, dan tentunya hal itu akan menimbulkan sesuatu yang
fatal ya, bisa berakibat data teman-teman tidak terkirim, tidak terunggah dengan baik, atau bahkan menyebabkan data teman-teman batal terkirim yang menyebabkan teman-teman gagal untuk mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 atau tahun-tahun mendatang. Jadi betul-betul kondisi laptop itu harus teman-teman perhatikan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk speak laptop itu teman-teman bisa menggunakan Intel Core 3 ke atas. Perhatikan Windowsnya, antivirusnya, browsernya, ataupun kecepatan loading dari laptop itu sendiri. Itu tips dari saya. Itu adalah hal penting keempat yang harus teman-teman perhatikan saat pendaftaran guru P3K tahun 2021 atau tahun-tahun mendatang untuk pendaftaran P3K ataupun CPNS. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke yang kelima. Hal penting yang kelima yang harus teman-teman perhatikan pada saat pendaftaran guru P3K. Nah ini yang terakhir atau yang paling utama ya. Yang keempat kayak ini ya. Ya ini mungkin yang keempat kayaknya teman-teman ya ini. Jadi teman-teman perlu juga memperhatikan ya hal penting yang keempat ya, kalau bukan kelima, yang harus teman-teman perhatikan agar bisa lulus di pendaftaran P3K dan CPNS, yaitu kondisi kesehatan jasmani dan psikis. Jadi di sini teman-teman, meskipun teman-teman sudah mendaftar, punya laptop yang bagus untuk melakukan registrasi, sudah belajar mati-matian, tapi ternyata teman-teman itu terganggu kondisi kesehatan jasmaninya dan psikologisnya, maka hal itu sangatlah mengganggu persiapan teman-teman untuk mengikuti tes seleksi P3K. Jadi saya harapkan teman-teman betul-betul menjaga kesehatan, jangan begadang seperti itu teman-teman ya, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta ini teman-teman ya, mengurangi beban pikiran yang berlebihan agar psikologis teman-teman itu tidak terganggu. Artinya jangan terlalu terbebani teman-teman ya saat akan mengikuti seleksi P3K. Artinya teman-teman santai mengerjakan soal tapi serius ya, jangan sampai terlalu terbebani, agar psikologis teman-teman itu bisa seimbang dengan jasmani teman-teman, yang nantinya teman-teman bisa jauh lebih fokus untuk melaksanakan tes P3K dan CPNS di tahun 2021 ini ataupun di tahun-tahun mendatang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Hal penting yang terakhir ya. Nah, hal penting yang terakhir atau hal penting yang kelima yang harus teman-teman perhatikan saat pendaftaran atau saat mendaftar guru P3K tahun 2021 atau seleksi P3K tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang, itu adalah ini yang utama teman-teman ya, yang paling utama dari keempat hal-hal penting yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bagi teman-teman guru honorer, apapun usaha teman-teman, apapun kerja keras teman-teman, tanpa dibarengi dengan doa, saya rasa itu sangat sulit bagi teman-teman untuk menggapai keinginan teman-teman untuk bisa lulus menjadi aparatur sipil negara. Jadi kita harus berdoa teman-teman ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar nantinya teman-teman dibukakan jalan pintu yang luas agar teman-teman bisa lulus di pendaftaran P3K pada tahun 2021 atau tahun-tahun mendatang. Jadi hal penting yang kelima itu jangan lupa untuk berdoa teman-teman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar nantinya teman-teman bisa jauh lebih fokus untuk mengerjakan soal-soal di seleksi P3K dan CPNS. Itulah teman-teman ya 5 hal-hal penting yang sebenarnya teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang, agar nantinya teman-teman bisa lulus di seleksi P3K dan CPNS. Dan selaku admin di Abil Mewaya Channel, saya selalu mendoakan buat teman-teman guru honorer agar semua teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan passing grade yang maksimal, agar nantinya teman-teman bisa memenuhi kuota 1 juta guru di P3K tahun ini. Amin 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 ya Allah ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video informasi tutorial saya. Jika seandainya video ini banyak kekurangannya, mohon maaf dan semoga dimaafkan. Dan jika ada lebihnya atau manfaatnya, silakan teman-teman share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya, Abil Mewaya Channel, agar menjadi channel yang setiap hari bisa mengupload video-video tutorial untuk guru-guru
honorer ataupun guru PNS di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.